Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kelas Payanu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran sejarah dalam membentuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandian Mantari dengan NPM 2312011059. Perkenalkan, nama saya Naila Zaneka dengan NPM 2312011056. Perkenalkan, nama saya Ratu Sadia dengan NPM 235201111115. Perkenalkan, nama saya Sevilla dengan NPM 2312011051. Perkenalkan, nama saya Ratu Kadani dengan NPM 2312011160. Selamat menyaksikan. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode kedua pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode ketiga pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode keempat pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Mari kita saksikan penjelasan berikut. Periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode pertama terbentuknya Negara Republik Indonesia. Konstitusi atau undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 adalah negara kesatuan. Pembagian kekuasaan pada UUD 45 kurun waktu 18 Agustus 49 sampai dengan 27 Desember 1945 belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan belum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti yang dikehendaki UUD 45. Menurut UUD 45, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh MPR sebagaimana ditentukan pasal 1 ayat 2 UUD 45 karena MPR melakukan kedaulatan rakyat. Oleh UUD 45 ditetapkan pula beberapa tugas atau wewenang MPR. Pertama ada menetapkan UUD dan GBHN, yang kedua memilih dan mengangkat presiden, yang ketiga mengubah UUD. Selanjutnya, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Belanda merasa memiliki kedaulatan atas Hindia Belanda secara de jure. Akibatnya, adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan Nica 7 pada tanggal 10 November 1946 di Surabaya. Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan menurut Belanda, terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah kedaulatan Belanda. Bentrok senjata Indonesia Belanda ini kemudian dilerai oleh PBB, kemudian diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang disepakati antara lain 1. Mendirikan negara Indonesia Serikat, kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS, ketiga, mendirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Rancangan UUD tersebut oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 disahkan dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD Indonesia untuk menggantikan UUDS tahun 1950. Kemudian Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar UU nomor 7 tahun 1953 yang menyatakan pertama, perubahan konstitusi menjadi UUDS tahun 1950, kedua, merelakan UUDS tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 November 1956. Pada Minggu 5 Juli 1959, pukul 5 WIB, demi menyelamatkan negara, maka Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 75 tahun 1959, sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Negara
yang berisi pertama, pembubaran konstituante, kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi UUDS tahun 1950. Ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA sementara. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, demokrasi terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. Atas dasar demokrasi, pemimpin, semua bidang dalam ketatanegaraan serba terpimpin. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai. Bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain 1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. 2. Penentuan masa jabatan presiden seumur hidup. 3. Berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berhaluan ateisme. 4. Adanya kudeta dan PKI dengan gerakan 30 Septembernya. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan banyak kekacauan sosial budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum ketatanegaraan, yang kemudian dikeluarkannya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh MPRS untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan. Pada saat itu dianggap bahwa Presiden Soekarno sudah berhenti. Babak-babak selanjutnya dalam sejarah ketatanegaraan kita dengan lahirnya Tritura, yaitu pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 1945, 2. Pembubaran PKI, dan ketiga penurunan harga barang. Tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret 1966, maka pada tanggal 12 Maret 1966 melalui keputusan Presiden nomor 1, dibubarkanlah PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, serta semua organisasi yang seasas atau berlindung atau bernaung di bawahnya. Dasar hukum pemberlakuan Surat Perintah 11 Maret yaitu 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintah dan jalannya revolusi. 2. Perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi ABRI dan rakyat untuk memelihara kepentingan dan kewibawaan presiden atau panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi serta ajaran-ajarannya Orde Baru dalam kilasan sejarah UUD 1945 yang dibuat kurun waktu yang singkat dan masih jauh dari kata sempurna, telah dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto untuk kepentingan pribadi, sehingga Presiden Soeharto dilengsarkan dan B.J. Habibie naik sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan Presiden Soeharto sampai habis masa jabatannya. Masa reformasi pada 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Hasil amandemen konstitusi mempertegaskan deklarasi negara hukum dari semulanya hanya ada di dalam penjelasan menjadi bagian dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 29 konsep pemisahan kekuasaan ditegaskan. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas RUU. 30 kekuasaan disertakan kembali kepada lembaga yang berhak, DPR. Lebih jauh untuk beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan isu regional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk dan dibatalkan dalam proses legislasi. Akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen anggota parlemen dan presiden yang langsung diperkuat lagi dengan sistem pemberhentian mereka jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan konstitusi. Meski aturan impeachment presiden lebih perinci dibandingkan pemecahan anggota parlemen yang penjabarannya diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi materi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk untuk mengawal kemudian fungsi dan manfaat konstitusi. Karenanya, salah satu kewenangan MK adalah melakukan constitutional review, menguji keabsahan aturan undang-undang bila dihadapkan kepada aturan konstitusi. Dengan demikian, secara umum, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lebih memberikan dasar konstitusi bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum Indonesia dengan kelangsungan sistem ketatanegaraan ke depan. Kesimpulan,
Proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode pra-kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan dan reformasi. Sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kerajaan Belanda adalah menggunakan asas dekonstruksi, dan pada masa pendudukan Jepang, paham misteristik menjadi model dari pengaturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.